Polkesio merupakan salah satu Poltekkes Kemenkes terbaik di Indonesia. Prodi dan jurusan di Polkesio sangat beragam dan rata-rata memiliki prodi dan jurusan yang berakreditasi A. Laboratorium yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sangat lengkap. Ditambah lagi dengan ruang kelas yang nyaman, klinik, kemudian ada mini hospital, ada asrama mahasiswa, dan ditambah lagi dengan auditorium. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mempunyai prestasi yang sudah tidak diragukan lagi, baik di kancah nasional maupun internasional. Organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sangat beragam. Hal ini bertujuan untuk menampung minat dan bakat mahasiswa di bidangnya masing-masing. Lulusan dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memiliki skill yang terampil dan berkompeten. Ayo kuliah di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Polkesio Unggul berbudaya mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Bersama saya Tamsi Rainatul Afifah selaku host dalam acara Polkesio Gampang. Senang sekali rasanya saya bisa menemani Anda sekalian selama 1 jam ke depan, tentunya bersama dengan narasumber yang sangat kompeten di bidang. Masa pandemi ini selain wajib mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga kesehatan, kita juga dianjurkan untuk tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut. Karena apa? Karena mulut merupakan salah satu media transmisi bagi virus dan juga bakteri untuk berkembang, termasuk virus COVID-19. Dr. Gigi Rono Laras Narindra menyampaikan sebuah penelitian di Qatar menunjukkan bahwa resiko komplikasi COVID-19 lebih meningkat dengan pasien yang mengalami radang gigi. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan mengontrol kesehatan gigi dan mulut kita rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Nah, salah satu upaya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat adalah dengan dilaksanakan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut oleh terapis gigi. Upaya ini merupakan salah satu tugas pokok bagi terapis gigi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku dalam masyarakat. Maka dari itu, terapis gigi merupakan salah satu garda terdepan dalam upaya prevensi kesehatan gigi dan mulut. Sekarang ini saya sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu Bapak Suharyono SLIT SPDMK selaku Ketua Jurusan Keperawatan Gigi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Kemudian dengan Bapak Tahadi SLIT SPDMK selaku Kepala Program Studi untuk Sarjana Terapi Gigi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, di sini saya akan bertanya mengenai jurusan keperawatan gigi ini ya Pak. Untuk kelembagaan dan sejarah berdirinya jurusan keperawatan gigi sehingga menjadi salah satu jurusan di kampus Poltekkes itu seperti apa ya Pak? Ya, ini pada Pak Jan ya. Jadi jurusan keperawatan gigi itu merupakan institusi pendidikan ya, negeri ya, di bawah Kementerian Kesehatan yang dulunya itu kita berdiri di 2 bapak ya. Yang pertama Kementerian Kesehatan, yang kedua Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi untuk Kementerian Pendidikan Kesehatan itu bertanggung jawab pada jurusan keperawatan gigi, itu bertanggung jawab mengenai sarana, prasarana. Kemudian untuk yang ke Kemendikbud itu kurikulum, kemudian tenaga Standar pendidikan. standar pendidikan itu kita mengikuti standar di kurikulum standar ke Kemendikbud gitu Mbak. Kemudian untuk sejarahnya ini sebenarnya jurusan keperawatan gigi yang dulu disebut sekolah
perawat gigi SPG dulu itu sudah berdiri sejak tahun 1951 ya, itu yang pertama kali berdiri itu di Jakarta. Kemudian untuk di Yogyakarta itu sudah berdiri 1975 yang namanya dulu Sekolah Pengatur Rawat Gigi atau SPRG ya, sampai tahun 2000 ya, itu untuk itu lulusan untuk dari SMP untuk ke SPRG itu. Kemudian di tahun 1995 itu karena harus dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi itu, maka diselenggarakan pendidikan Akademi Kesehatan Gigi ya, yang disebut AKG dulu ya, sehingga itu berlangsung sampai tahun 2001 ya, 2001. Nah, kemudian di tahun 2001 itu maka sesuai dengan surat keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial nomor 298 Menkes Kensos ya, tahun 2001 tanggal 16 April kalau tidak salah waktu itu 2001 itu Akademi Kesehatan Gigi berubah menjadi jurusan di bawah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta bersama dengan jurusan-jurusan lain yang ada 6 jurusan ya, sehingga termasuk di jurusan keperawatan gigi ini. Jadi jurusan keperawatan gigi ini menghasilkan seorang perawat gigi. Nah, tapi sekarang dirubah menjadi yang untuk di D3 itu Diploma 3 Kesehatan Gigi, kemudian yang D4 atau Sarjana Terapan itu terapi gigi, dan itu semuanya sebenarnya perawat gigi ya, perawat gigi semua. Mungkin begitu jawaban dari saya. Baik Pak, ternyata sejarahnya itu sangat panjang ya Pak. Kemudian mengenai visi dan misi Pak, untuk visi dan misi jurusan keperawatan gigi sendiri itu seperti apa ya Pak? Untuk visi jurusan keperawatan gigi itu menjadi institusi pendidikan tinggi keperawatan gigi rujukan tingkat nasional, itu visinya. Untuk misi-misinya nanti bisa dilihat dari, dan untuk prodinya bisa nanti dijelaskan oleh kaprodinya ya. Jadi menghasilkan tenaga keperawatan gigi yang profesional, terutama yang pertama itu ya, sehingga bisa bahwa perawat gigi atau terapi gigi atau kesehatan gigi yang tadi disebutkan itu sebenarnya perawat gigi itu menjadi tenaga yang profesional. Mungkin begitu yang disampaikan. Kemudian untuk pengembangan kelembagaan jurusan serta program studi itu bagaimana ya Pak? Untuk pengembangan kelembagaan, jadi ini kita mendapatkan tugas dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta untuk pengembangan prodi. Ini ada pengembangan prodi yang ditugaskan adalah menyelenggarakan promosi kesehatan ya, promosi kesehatan, dan itu setingkat dengan sarjana terapan atau D4 itu yang diselenggarakan untuk, dan ini sudah didaftarkan ke Kemendikbud ya, sehingga tinggal menunggu proses untuk selanjutnya begitu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk penerapan sistem penjaminan mutu di jurusan keperawatan gigi sendiri itu seperti apa Pak? Untuk sistem penjaminan mutu di jurusan keperawatan gigi ini diselenggarakan bahwa setiap semester itu diselenggarakan yang disebut AMI, Audit Mutu Internal ya, itu diselenggarakan setiap semester, sehingga kinerja atau penyelenggaraan pendidikan di jurusan keperawatan gigi itu betul-betul dipantau oleh kepala pusat ya, penjaminan mutu. Kemudian untuk
penjaminan mutu ini di Plumatika Kesehatan Gigi di Yogyakarta ini ketika tahun 2019 ya itu sudah diakreditasi dan kebetulan mendapat nilai atau skor B ya B. Kemudian untuk yang sarjana terapan diakreditasi juga di tahun yang sama, di bulan yang sama, tanggal yang sama itu mendapat A. Sehingga para pemirsa juga jangan ragu-ragu untuk untuk mendaftarkan dan menjadi bagian dari mahasiswa Poltekkes Yogyakarta khususnya di jurusan keperawatan gigi ini. Mungkin itu. Baik Pak, terima kasih. Pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut mengenai jurusan keperawatan gigi setelah jeda berikut ini. Polkesio merupakan salah satu Poltekkes Kemenkes terbaik di Indonesia. Prodi dan jurusan di Polkesio sangat beragam dan rata-rata memiliki prodi dan jurusan yang berakreditasi A. Laboratorium yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sangat lengkap. Ditambah lagi dengan ruang kelas yang nyaman, klinik, kemudian ada mini hospital, ada asrama mahasiswa, dan ditambah lagi dengan auditorium. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mempunyai prestasi yang sudah tidak diragukan lagi, baik di kancah nasional maupun internasional. Organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sangat beragam. Hal ini bertujuan untuk menampung minat dan bakat mahasiswa di bidangnya masing-masing. Lulusan dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memiliki skill yang terampil dan berkompeten. Ayo kuliah di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Polkesio Unggul, berbudaya, berdunia. Dari pemirsa, kembali lagi bersama saya, Tamusi Raida Afifa, dan juga narasumber yang sangat hebat dan kompeten pada bidangnya. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai perbedaan antara prodi di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, khususnya jurusan keperawatan gigi dengan kampus-kampus lain. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya perihal gambaran struktur pengelola jurusan itu seperti apa ya Pak? Baik, terima kasih. Untuk struktur di jurusan sebenarnya strukturnya tidak gemuk ya, strukturnya ramping ya, sehingga di sana di jurusan keperawatan gigi dan di jurusan yang lain sama, yaitu yang pertama sebagai yang di atas itu sebagai ketua jurusan yang kebetulan saat ini Pak John ya, sebutan saya Pak John itu, meskipun di sana Pak Suharyono ya. Ya. Kemudian ada di samping kiri itu ada sekretaris jurusan yang kebetulan dipegang oleh Bu Siti Hidayati, SSIT MKes. Kemudian di sebelah kanan itu ada kotak sebelah kanan itu ada penanggung jawab penjaminan mutu. Nah, maka tadi bagaimana penjaminan mutu di jurusan? Nah, itu yang menggarap adalah yang penanggung jawab penjaminan mutu. Kemudian di bawahnya lagi ada penanggung jawab laboratorium ya, itu yang mengurusi mengenai di laboratorium baik untuk preklinik maupun yang untuk kliniknya ya. Kemudian di bawahnya lagi juga ada penanggung jawab akademi ya, ADAK ya, administrasi akademik, itu kebetulan yang menjabat adalah Bu Filanti Kusumadewi SSIT. Dan di sebelah bawah dari Kajur itu ada Kaprodi ya.
kebetulan Kaprodi D3 Kesehatan Gigi itu yang sekarang yang memegang adalah Bu Dwi Suyatmi, ya, SIT MDSC, ya. Kemudian ada Kaprodi Sarjana Terapan atau D4, itu yang sekarang dipegang oleh Pak Taadi SPD SSIT MKes, ya. Nah, kebetulan itu yang memegang, sehingga strukturnya itu sangat ramping, berbeda yang ada di direktorat, ya, mungkin begitu, ya. Terima kasih. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai institusi pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi baik diplomatika dan sarjana terapan, bagaimana penerapan kurikulum dan sistem pembelajaran yang dilaksanakan? Nah, untuk Pak Kaprodi, ya. Terima kasih. Jadi memang untuk mencapai namanya profil lulusan itu dilakukan dengan penyelesaian beban studi, ya. Untuk beban studi yang harus diselesaikan biar seorang mahasiswa terampil itu, untuk diploma 3 harus menyelesaikan 110 SKS. Dan untuk sarjana terapan harus menyelesaikan minimal 144 SKS, maaf. Tetapi yang kita terapkan di Poltekkes Yogyakarta di prodi sarjana terapan, kita mahasiswa untuk menyelesaikan 146 SKS. Nah, kita kembali ke prodi diploma 3 kesehatan gigi. Dari 110 SKS itu terdiri dari pembelajaran yang sifatnya teori itu 46 SKS dan prakteknya 64 SKS. Dan itu juga kurikulum itu dibangun oleh suatu rumpun asosiasi, ya, asosiasi pendidikan keperawatan gigi secara nasional, baik untuk diploma 3 maupun diploma 4. Nah, untuk yang sudah disepakati secara nasional adalah ada kurikulum namanya kurikulum inti. Untuk diploma 3 itu kurikulum intinya 86 SKS. Sehingga untuk mencapai 110 yang dilaksanakan di Yogyakarta adalah dengan ditambah 24 SKS, yaitu yang sebagai penciri yang tadi atau unggulan prodi yang tadi disebutkan oleh Bapak Ketua Jurusan. Selanjutnya untuk kurikulum di sarjana terapan terapi gigi itu dari 146 SKS yang harus diselesaikan, terdiri dari yang teorinya adalah 69 SKS dan untuk mata kuliah prakteknya ada 77 SKS. Nah, terdiri dari kurikulum inti sebagai kesepakatan nasional adalah 115 SKS. Ditambah untuk mencapai 146 SKS itu ditambah dengan muatan yang sebagai penciri atau unggulan tadi yang disebutkan adalah 31 SKS. Sehingga total beban studi yang harus diselesaikan adalah 146 SKS. Itu untuk pelaksanaan di Poltekkes Yogyakarta jurusan kepala gigi untuk program studi baik diploma 3 maupun di sarjana terapan. Saya kira seperti itu pengelolaannya. Terkait dengan kalau fasilitas, ya fasilitas bagaimana bentuk pembelajaran, ya ada pembelajaran yang teori di kelas, juga ada pembelajaran bahwa ini situasi pandemi, ya, semua dilakukan dengan daring sesuai dengan ketentuan. Ada pembelajaran yang harus dilakukan di laboratorium secara luring, ya, juga ada yang dilakukan di lapangan. Jadi praktek kerja yang ada di lapangan, yang mungkin lapangannya bisa di pelayanan kesehatan, Puskesmas, ada rumah sakit, ada di masyarakat. Itu bentuk-bentuk pembelajaran yang dilakukan untuk menyelesaikan di beban studi tadi yang 110 untuk D3 dan 146 untuk sarjana terapan. Saya kira itu, Mbak. Untuk mendukung pembelajaran tersebut, kira-kira fasilitas apa ya Pak yang ada di jurusan keperawatan gigi itu sendiri? Baik, untuk fasilitas pendukung supaya yang tadi disebutkan menjadi hasil lulusannya itu proporsional. Yang pertama mengenai laboratorium, ya. Laboratorium ini ada laboratorium histologi dan mikrobiologi, ya, yang untuk mendukung kenapa harus ada, yaitu nanti sesuai dengan mata kuliahnya.
Ya, kemudian ada laboratorium preklinik anatomi gigi, ya di sana juga ada. Kemudian laboratorium preklinik konservasi. Kemudian ada laboratorium keperawatan dasar. Kemudian ada laboratorium yang terutama untuk sarjana terapan, ya, laboratorium bedah mulut. Ya, kemudian ada laboratorium ortodonsi dan ada laboratorium ortodonsi. Kemudian jumlah kelas, ya, kira-kira ada 7 ruang ini yang disediakan. Nah, pada saat pandemi ini, kelas itu tidak terpakai. Jadi kelasnya kelas Zoom. Nah, kelas Zoom. Ya, kemudian ada ruang HMJ, ada ruang HMPS, ada ruang untuk organisasi profesi juga diselenggarakan di jurusan keperawatan itu. Kemudian untuk ibadah ada musola. Kemudian untuk mencerdaskan dari mahasiswa itu ada ruang perpustakaan juga. Ruang perpustakaan jurusan keperawatan gigi juga ada perpustakaan di direktorat juga ada, sehingga sebagai pusatnya. Kemudian area parkir juga lumayan luas. Kemudian ada fasilitas wifi, dan terutama ini juga untuk membentuk karakter, ini ada asrama. Ada asrama. Itu untuk lahan praktek sebagai fasilitas pendukung itu kita bekerja sama dengan puskesmas di seluruh Kabupaten Sleman, ya, itu sebagai lahan prakteknya. Kemudian ada rumah sakit tipe A untuk praktek sarjana terapan yang di Yogyakarta, ya, itu ada rumah sakit Sarjito, ada rumah sakit pusat Harjo Lukito, kemudian ada rumah sakit daerah Murangan itu untuk Kabupaten Sleman, kemudian ada rumah sakit daerah Panembahan Senopati itu di Bantul, kemudian ada rumah sakit Nyageng Serang, ya, di Wates Kulon Progo. Nah, sehingga itu fasilitas-fasilitas untuk lahan praktek. Kemudian untuk lahan ada layanan kemahasiswaan tadi, ya, yang ada beasiswa, kemudian ada pemeriksaan kesehatan itu setiap semester itu mahasiswa juga diperiksa kesehatannya supaya ketika mengerjakan soal ujian itu bisa tetap terjaga kesehatannya. Tapi ketika pada saat luring ini daring ini, ya ini memeriksa masing-masing dari mahasiswa. Mungkin itu ya fasilitas pendukungnya. Mungkin ada yang ditambahkan Pak Jan. Tadi yang ini yang justru menjadi bagian ini kita punya klinik Pak Jan. Ya, iya. Klinik tadi kan klinik kita ada 3 ruang ya, 3 ruang yang itu untuk kegiatan pelayanan sebelum dia ke lapangan. Ya. Jadi dia harus di klinik kita. Klinik gitu. pendidikan. Klinik gigi ya. Klinik gigi pendidikan. Disediakan. Saya kira itu Pak, sebagai tambahan. Baik Bapak, terima kasih. Pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut tentang jurusan keperawatan gigi setelah jeda berikut ini. Polkesio merupakan salah satu Poltekkes Kemenkes terbaik di Indonesia. Prodi dan jurusan di Polkesio sangat beragam dan rata-rata memiliki prodi dan jurusan yang berakreditasi A. Laboratorium yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sangat lengkap. Ditambah lagi dengan ruang kelas yang nyaman, klinik, kemudian ada mini hospital, ada asrama mahasiswa, dan ditambah lagi dengan auditorium. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mempunyai prestasi yang sudah tidak diragukan lagi, baik di kancah nasional maupun internasional. Organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sangat beragam. Hal ini bertujuan untuk menampung minat dan bakat mahasiswa di bidangnya masing-masing. Lulusan dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memiliki skill yang terampil dan berkompeten. Ayo kuliah di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Polkesio Unggul berbudaya mendunia.
Kembali lagi bersama saya Kamesti pada acara Volcasio Health. Tadi kita sudah membahas Pak mengenai fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh jurusan keperawatan gigi. Kemudian terkait fasilitas tersebut, untuk biaya kuliah di jurusan keperawatan gigi itu bagaimana ya Pak? Ya, mungkin saya sampaikan ya Pak Janji. Jadi untuk biaya biaya pendidikan di jurusan keperawatan gigi itu dengan uang kuliah tunggal atau biasa disebut dengan UKT. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan proses pembelajaran sudah tidak ada lagi mahasiswa ditarik-tarik di jalan gitu. Artinya sudah menjadi dalam registrasi tiap semester itu. Untuk diploma 3 besaran UKT saat ini adalah 5.400.000 per semester. Untuk sarjana terapan itu 5.700.000 per semesternya. Itu jadi uang kuliah tunggal. Saya kira itu yang diterapkan gitu. Mungkin ada tambahannya Pak. Jadi uang sebesar itu digunakan ada dalam 1 semester. Jadi dan institusi baik Poltekkes maupun atau jurusan keperawatan gigi sudah tidak boleh menarik uang 1% pun kepada mahasiswa. Ya, mungkin gitu tambahan saya. Ya. Baik Pak. Kemudian untuk gambaran jumlah dosen dan kualifikasinya sendiri di jurusan keperawatan gigi ini seperti apa? Untuk jumlah dosen kita ada 17 ya. Untuk kualifikasinya yang saat ini itu yang doktor ya sudah S3 itu ada 3 orang ya, 3 orang sebenarnya yang dokter itu. Kemudian yang lainnya itu latar belakang pendidikannya S2 sehingga jumlahnya tadi ada 17 kalau enggak ya. Ada 16 orang sehingga kemampuan untuk dosen dalam PBM mungkin sudah tidak dilakukan lagi, mungkin gitu ya. Mungkin ada tambahan Pak. Untuk dosen secara jabatan akademik ya, jadi ada sudah sebagai lektor kepala dan sebagian besar di posisi lektor. Memang ada masih beberapa sebagai di asisten ahli itu. Jadi untuk jabatan akademik dosennya seperti itu. Saya kira itu Mbak. Kemudian adakah prestasi yang sebelumnya pernah diraih oleh mahasiswa seperti itu Pak? Untuk prestasi yang diraih oleh mahasiswa ini dalam pandemi ini memang belum mengikuti kompetisi ya. Dan untuk jurusan keperawatan gigi mungkin off ya. Tapi pernah juga untuk jurusan keperawatan gigi Yogyakarta terutama sarjana terapan itu pernah mengikuti National Health Vocational Student Competition itu di tahun 2018. Dan kebetulan baru bisa mencapai runner up ya. Namun sudah alhamdulillah ini kan diikuti oleh tadi saya sebutkan 23 jurusan keperawatan gigi di Indonesia ya. Itu ya. Alhamdulillah ya lumayan. Kemudian pernah juga meraih juara 2 putra untuk futsal dalam rangka Dies Natalis di Polkesio ini ya, itu tahun 2018 juga. Kemudian untuk putri ya pernah juga juara 1 futsal dalam rangka juga Dies Natalis di Polkesio ini. Kemudian juga pernah juga juara 2 paduan suara mahasiswa dalam rangka juga Dies Polkesio ini. Dan untuk pernah juga juara 1 karnaval dalam rangka HKN dan itu mendapat trofi dari Gubernur DIY ya. Itu berturut-turut 3 kali mengikuti lomba ini. Tapi untuk yang di akademik tadi, yang di Tanjung Karang tadi yang diselenggarakan dalam rangka National Health Vocational Student Competition tadi.
Mungkin itu ya. Baik, Pak. Untuk beasiswa sendiri bagi mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama itu apakah ada ya Pak? Atau seperti apa? Ya, memang fasilitas sebagai salah satu bentuk ya kesejahteraan mahasiswa ya, beasiswa itu ada beasiswa yang untuk pemegang KMS, kartu menuju sejahtera, dengan persyaratan tertentu menjadi salah satu fasilitas bagi tadi saya sampaikan pemegang kartu menuju sejahtera atau KMS. Juga ada beasiswa prestasi ya, prestasi baik itu prestasi akademik maupun prestasi yang terkait dengan kemampuan ekstrakurikulernya. Itu diusulkan melalui kemahasiswaan, lalu nanti akan diajukan beasiswa seperti itu. Terima kasih Pak. Sebagai institusi pendidikan tinggi pemerintah atau negeri, tentunya dalam pelaksanaannya terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi dalam bentuk pengendalian dan juga pengawasan. Masyarakat pun dapat ikut mengawasinya. Lalu langkah apa yang dilakukan terkait hal tersebut? Apa yang barusan ya. Jadi untuk mekanisme monitoring ya, monitoring sebenarnya di jurusan kedokteran gigi itu kan ada target-target yang harus dicapai yang sudah ditetapkan, dan itu menjadi salah satu bagian dari apa ya Pak, Terlaksana pendidikan untuk kontrak ya, kontrak kerja, kontraknya ketua jurusan yang sudah menjadi suatu kesepakatan, akhirnya itu juga dimonitor tingkat keberhasilan setiap semester Pak ya. Ada ini artinya untuk mencapai bahwa dalam monitoring kinerja yang tujuannya untuk pelayanan di dalam pendidikan ini ada suatu indikator-indikator yang harus dicapai, dan itu secara kontinus dilakukan monitoring seperti itu ya, saya kira seperti itu. Baik Pak. Lalu bagaimana untuk prospek kerja dari lulusan keperawatan gigi ini, baik untuk sarjana terapan ataupun diploma 3? Dan gimanakah lahan prakteknya? Oh, baik. Terima kasih. Untuk lulusan diploma 3 kesehatan gigi ini untuk tahun 2020 ya, ini data yang ada dalam catatan saya. Jadi lulusan D3 kesehatan gigi ini masa tunggunya kerja kurang dari 6 bulan itu ada 61,8% ya. Kemudian untuk lulusan STR atau sarjana terapan terapi gigi untuk tahun 2020 ini masa tunggu kerja yang kurang 6 bulan itu ada 77%. Kemudian instansi tempat kerja lulusan itu bisa di rumah sakit atau di puskesmas atau di klinik gigi pribadi, bahkan juga di klinik gigi berkelompok. Ini yang ada di Jogja atau di daerah lain pun sudah banyak klinik-klinik gigi yang berkelompok ini. Kemudian juga tidak hanya di peluang kerjanya, tetapi peluang untuk studi lanjut itu masih bisa juga ya, masih bisa diselenggarakan bagi lulusan yang sarjana terapan itu bisa melanjutkan di UGM ya, kemudian di UNER, kemudian di UNS, dan di magister terapan di Semarang ya. Nah, sehingga itu peluang baik kerja maupun peluang untuk studi lanjut itu masih terbuka ya, begitu. Dan ini kami berdua ini kebetulan dari UGM. Terima sekali ya Pak. Mungkin banyak Pak orang luar yang tidak mengetahui keberadaan kampus Poltekkes yang jurusan keperawatan gigi ini Pak. Ya. Dan gimana bisa kita temukan lokasinya seperti itu? Oke, kalau nanti mencari di Google Map ya, itu jurusan keperawatan gigi itu berada di kota, kemudian
alamatnya di Jalan Kiai Mojo nomor 56 Yogyakarta. Kalau letaknya dilihat dari pinggir jalan tidak kelihatan karena ada di belakang kantor BKD ya, di IY. Jadi ada di Pingit itu. Jadi letaknya nanti di sana bisa dilihat di Google Map, jadi bisa dilihat, dicari nanti di Jalan Kiai Mojo nomor 56 ya. Kemudian kalau mau mendapatkan informasi bisa telepon 514306 ya, 0274 514306 ya. Itu ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Mungkin di luar sana banyak sekali mahasiswa, anak-anak yang ingin mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mahasiswa di jurusan keperawatan gigi ini. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, sistem penerimaan mahasiswanya itu seperti apa Pak? Saya Pak. Ya, yang untuk bisa masuk di jurusan keperawatan gigi atau di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta ini bisa melalui ini yang sedang dalam Proses. berjalan ini itu ya, untuk penerimaan mahasiswa baru Polkesyo tahun 2020-2021 itu tanggal 1 Maret sampai 17 April 2021. Ini penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SIMAMA. Jadi seluruh Poltekkes di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan untuk tanggal 1 Maret sampai 17 April 2021 ini. Ya, ini yang dalam waktu dekat. Mungkin itu ya yang bisa Baik, jadi untuk pemirsa dan juga adik-adik yang ingin mendaftarkan di kampus kita, bahwa jalur pendaftaran itu ada PMDP, SIMAMA, dan juga SIMAMI. Nah, sekarang ini adalah SIMAMA yang dibuka 1 Maret sampai 17 April. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu setelah kesibukan ya Pak, untuk mengajar dan lain-lain. Yang bisa indah tadi bincang-bincang kita mengenai jurusan keperawatan gigi yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Semoga apa yang narasumber sampaikan dapat menambah wawasan tentang jurusan keperawatan gigi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dari saya cukup sekian. Maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Salam sehat-sehat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Polkesyo merupakan salah satu Poltekkes Kemenkes terbaik di Indonesia. Prodi dan jurusan di Polkesyo sangat beragam dan rata-rata memiliki prodi dan jurusan yang berakreditasi A. Laboratorium yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sangat lengkap. Ditambah lagi dengan ruang kelas yang nyaman, klinik, kemudian ada mini hospital, ada asrama mahasiswa, dan ditambah lagi dengan auditorium. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mempunyai prestasi yang sudah tidak diragukan lagi, baik di kancah nasional maupun internasional. Organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sangat beragam.